Percepatan itu artinya kita berjalan lebih cepat dari biasanya. Dan Tuhan bisa melakukan percepatan dalam setiap kehidupan kita. Satu kali di dalam Yohanes pernah dicatat ada perjamuan kawin di Kana. Mereka kehabisan anggur. Semua sudah sibuk, anak beru sibuk, parhoga sibuk. Wahadoi, gua ke siwane. Itu sama kayak kehabisan nasi di pesta orang karo. Ibu Yesus dengar, lalu dia cerita sama Yesus. Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus bilang, siapkan tempayan dan isi dengan air. Dan dengan sekejap Tuhan lakukan mujizat, air bisa jadi anggur. Kalau kita belajar proses cara buat anggur, itu prosesnya lama. Kita harus tanam dulu bibitnya, kita pompa, kita siram sehingga dia bisa berbuah anggur. Lalu sudah bertahun-tahun diambil buahnya, lalu digiling, difermentasi, itu berbulan-bulan. Bahkan anggur yang terbaik itu sampai bertahun-tahun. Tapi dengar, Yesus gak butuh bahan baku anggur. Yesus gak perlu menanam. Yesus cukup jadikan air anggur yang lebih manis dari sebelumnya hanya dalam sekejap. Yesus lakukan percepatan di pernikahan di Kana. Yesus bisa lakukan apa saja. Yesus juga bisa dan pernah melakukan satu percepatan dalam pekerjaan, dalam jabatan. Banyak orang bilang kalau kamu jadi pemimpin harus ikut proses dulu. Dari bawah dulu, jadi OB dulu, office boy, baru serius kerja diangkat jadi pegawai, baru jadi pegawai tetap, baru lama-lama kamu akan naik jadi wakil pimpinan, terus jadi pimpinan. Itu proses. Saya setuju dengan itu. Memang semua harus lewat proses. Tapi dengar, kalau Tuhan mengerjakan percepatan, kadang-kadang kita nggak perlu lewat tangga, bisa dari bawah langsung ke atas. Itu pernah Yesus lakukan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf hari ini dia jadi narapidana di penjara. Besok dia sudah ada di istana. Yesus yang kita sembah bisa melakukan percepatan apapun dalam hidup kita, asal kita mau berseru dan berharap dan takut kepada Tuhan. Gak mungkin ada narapidana bisa jadi pemimpin. Apalagi untuk jadi kepala desa saja pun harus ada surat keterangan kelakuan baik. Kalau napi susah mendapatkan SKBB-nya. Tapi di dalam Tuhan bisa kerjakan napi bisa langsung di istana. Saya rindu baca satu ayat, Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini Allah yang kita sembah. Semua kita gereja-gereja menyembah. Dia yang berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Maha kuasa artinya dia bisa melakukan apa saja, apa yang dia mau, apa yang kamu perlu. Yesus bisa kerjakan dalam sekejap. Itu yang Yesus kerjakan dalam kehidupan Yusuf. Tapi dengar, Yusuf nggak langsung seperti itu. Ada proses demi proses yang Yesus kerjakan, yang Tuhan kerjakan, yang Allah kerjakan dalam kehidupannya. Dan kalau kita mau anak-anak muda mengalami percepatan di dalam Tuhan, kita mau belajar hari ini dari Yusuf. Yusuf yang pertama, dia takut akan Tuhan. Yusuf begitu takut akan Tuhan. Yusuf begitu hormat akan Tuhan. Dia begitu hormat sama bapaknya. Maka Alkitab catat, gak heran Yusuf itu jadi anak kesayangan. Dicatat di Alkitab, ketika bapaknya suruh Yusuf, Yusuf jawab, ya Bapak. Salah satu anak-anak muda dengar. Kalau kamu menyatakan kamu takut akan Tuhan, yang pertama itu harus kita takut atau hormat juga sama orang tua. Maaf, hari ini saya melihat banyak anak-anak muda gak hormat lagi sama Tuhan, gak hormat lagi sama orang tuanya.
Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3 mencatat, hai anak-anak muda, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu akan membuat engkau berbahagia dan panjang umur. Adik-adikku semua, takut akan Tuhan, salah satunya hormat sama orang tuamu. Terlepas orang tua kita itu bagaimana kondisinya, keadaannya, bagaimana cerewetnya, dia adalah wakil Allah yang Tuhan taruh dalam hidupmu, membentuk engkau jadi satu pribadi. Takut akan Tuhan. Ulanain jawabi, ulanain melawani. Katakan kos kemundu, kutahise kata pendeta nih. Takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan kita Maha Kuasa. Asal kita takut akan Tuhan, apa saja Dia bisa kerjakan. Hari ini banyak anak muda gak takut lagi sama Tuhan. Dia lebih takut sama pekerjaannya. Banyak anak-anak muda gak takut lagi sama Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan hanya gara-gara pacarnya. Aduh, udah kada luar, hampir kada luar seumurku ini Pak Pendeta. Kalau nggak ada pacarku nanti gimana? Udahlah, itu ada itu, enggaknya serius-serius sekali, tapi udahlah. Padahal udah bulang-bulang. Nggak ada rotan akar pun jadilah pendeta. Dengar, anak-anak muda Tanah Karo, jangan takut sama jodoh, kecil sama Tuhan. Apalagi dengar ini penting. Jangan main-main dengan jodoh, itu temanmu seumur hidup. Sekali lagi, jangan takut, Tuhan punya stok yang terbaik. Ini banyak ini. Mana yang masih jomblo, angkat tangan. Lihat itu, ladang-ladang yang sudah menguning siap untuk dituai itu. Jangan takut, kita punya banyak stok. Apalagi paling pantang bilang begini, gak apa-apa lah Om, gak seiman pun gak apa-apa Om, nanti ku injili dia. Dengar, gak ada tawar-menawar untuk itu. Firman Tuhan bilang, seiman, gelap dan terang gak bisa bersatu. Lebih baik engkau tunda pernikahanmu, tapi engkau menikah dengan orang yang takut akan Tuhan, daripada engkau cepat-cepat dengan orang yang tidak seiman. Jangan, bilang kiri kanan, jangan deh, ya jangan. Jangan takut. Kalau kamu masih jomblo, semua orang bilang cuma kau lagi yang jomblo katanya. Asal lewat kamu jomblo lewat katanya, biarin saja. Bilang sama mereka, matahari itu pun jomblo, tapi tetap bersinar. Banyak yang jomblo banget. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma pesankan ini. Dengar ini ya, adik-adikku semua, ingat. Kalaupun nanti gimana keadaanmu, betapa susahnya kondisimu, betapa beratnya hatimu, mungkin kamu waktu bergaul, pacaran, diputus pacar, pokoknya sedih, betapa broken heart-nya kamu, sakit hatimu, seberapa besar pun masalah itu. Dengar ini baik-baik. Jangan pernah sekali-sekali tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Yesus itu terlalu baik buat kita. Sebagai anak muda bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan kau gantikan Yesus dengan apapun. Takut akan Tuhan. Kalau kita mau mengalami percepatan dalam hidup kita, Tuhan bisa lakukan, tapi takut akan Tuhan. Yusuf takut akan Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf kemana-mana dia disertai oleh Tuhan. Dia masuk ke rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Dia masuk di penjara itu pun diberkati oleh Tuhan. Sampai kepala penjara angkat dia menjadi kepercayaan di penjara. Yang pertama, takut akan Tuhan. Anak-anak muda Tanah Karo, takut akan Tuhan. Pelprap, takut akan Tuhan. Permata, takut akan Tuhan. Mudika, takut akan
percepatan Tuhan karena Yusuf itu dia menjaga hatinya. Dia dimasukkan abangnya ke sumur, lalu dijual abang-abangnya ke Mesir, dan sejak itu dia terkatung-katung, gak jelas masa depannya. Dia gak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Di rumah Potifar dia difitnah, masuk penjara. Kalau di Mazmur dicatat, Yusuf itu di penjara, kakinya dibelenggu, lehernya juga dibelenggu, menyakitkan. Tapi satu kali Tuhan berubah semua keadaan. Dia diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Satu saat abang-abangnya dulu yang pernah buang dia ke sumur datang menghadap Yusuf. Tolong kami, habis makanan kami, katanya. Kalau kamu jadi Yusuf, apa yang kamu kerjakan? Dulu abang-abang lu pernah buangkan kamu, dan sejak itu kamu gak tinggal lagi di rumah. Kamu hidup di jalanan, kamu hidup di parit, kamu makan sampah bertahun-tahun sampai satu saat kamu jadi presiden. Lalu abang-abang itu datang, dek, abang duka aku, seninan duka aku, terang duka aku, sebab ini apa kamu bilang? Tapi Yusuf gak begitu. Waktu Yusuf lihat abang-abangnya datang, Yusuf bilang begini, bang, kalian memang dulu mereka-rekakan yang jahat sama aku, tapi Tuhan membuatnya semua baik. Aku Yusuf akan membiayai semua makanan abang-abang sama semua anak-anak itu. Dan gak heran terjadi percepatan dalam kehidupan Yusuf, karena Yusuf itu jaga hati. Anak muda, jaga hati. Jangan gampang sakit hati. Sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit sakit hati. Orang yang seperti itu tidak akan mengalami percepatan daripada Tuhan. Sedikit ditegur sama pendeta, sama gembalanya, aku gak mau lagi melayani. Bukan di sini, di sana. Bilang kiri kanan, jangan gampang sakit hati. Tuhan bekerja melihat hati kita. Jangan lagi kotori kita dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak muda, siapapun kita, dari gereja manapun kamu, layani Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Jaga hati kita. Jangan lagi ada dendam di sini, kepahitan. Coba tanya kiri kanan, kamu masih ada imbang? Gue bilang. Kalau ada, selesaikan itu. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan dendam. Orang yang simpan kepahitan itu sama seperti orang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Gak bisa. Siapa yang gak jaga hati, dia yang tidak akan diberkati. Jaga hati kita. Anak-anak muda, jangan sombong. Tetap rendah hati. Karena saya ketemu ada anak-anak muda yang gampang sekali sombong. Sedikit saja dipakai Tuhan, jalannya udah beda. Udah kayak gak nginjak tanah. Bukan di sini juga anak muda itu, bukan di sini saja. Di Medan. Tapi kalau aku khotbah di Medan, bukan di Medan, di Brastagi Tanah Taruh. Jangan sombong. Jangan sombong. Bapak Noning Rokaro Brastagi pun tahu, makanya dibuat lagu. Ulah megombang lagi, ulah megombang. Jangan sombong. Bilang kiri kanan, jaga hatimu. Hati ini tempat Tuhan bekerja. Kalau kita bisa jaga hati kita, kita akan mengalami percepatan yang daripada Tuhan. Saya selalu bilang bagai panah. Panah itu kalau ditarik pelan, terbangnya juga pelan. Tapi kalau dia ditarik rendah gini, waktu dilepaskan dia akan tinggi. Sama dengan hidup kita. Kalau kita jadi anak muda, sedikit aja dipakai Tuhan udah sombong, tinggi hati, terbangnya pun situ-situ saja. Tapi waktu kita mau belajar rendah hati, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, kita belajar, enggak lah, aku mau jaga hati, walau gak enak, jaga hati, aku mau mengalami velocity, aku mau mengalami percepatan dalam hidupku. Percaya, makin kita rendah hati, makin tinggi Tuhan akan angkat hidup kita. Amin.
Itu yang kedua, jaga hati. Yang terakhir, Yusuf, dia nggak mau main-main dengan dosa. Dia tinggalkan dosa. Yusuf itu ganteng, marganya Surbakti. Itu istri Potifar asal lihat dia, adik kau mama karau, adik kau mama karau, kata Islam. Dicatat di Alkitab nggak sekali Yusuf itu digoda. Dari hari ke hari, tiap hari digoda sama istri Potifar si Yusuf itu. Dek, mari mila bede. Kayaknya, urut siti zedekku, ngalah kepokan naik fitness deh aku nih. Yusuf bilang enggak. Yusuf bilang semua dipercayakan Tuhan, tapi nyonya tidak dipercayakan Tuhan. Nyonya itu bosku, dia jaga hidupnya dari dosa. Dia nggak mau hidup di dalam dosa. Datang pula istri Potifar, makin digituin, makin bergairah dia. Siapa mama karoi harus dan mama karoi kata. Sampai satu kali gak tahan lagi dia, ditangkapnya baju Yusuf. Yamin mama karau, yamin kata. Yusuf tinggalkan bajunya, dia lari tinggalkan dosa, karena baginya Tuhan terutama, karena baginya Tuhan yang akan melakukan percepatan dalam hidupku. Bagaimana aku bisa mengkhianati Tuhan yang begitu baik? Dia tinggalkan bajunya, dia lari tinggalkan istri Potifar. Kalau kita mau jadi anak-anak muda yang mengalami percepatan dalam Tuhan, tinggalkan dosa. Di zaman sekarang banyak Yusuf lari memang, tapi lari di tempat. Yang parahnya, andiko, mari tante. Hidup ini ada anak. Bilang kiri kanan bertobat. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang mengikat teman-teman. Mungkin ada dosa pornografi, tinggalkan itu. Itu tidak akan membuat Tuhan melakukan percepatan dalam hidupmu. Walau tidak ada yang melihat, tapi Tuhan selalu lihat. Mungkin itu dosa narkoba. Teman-teman, dengar. Tanah Karo ini pun sudah darurat narkoba, teman-teman. Dan itu tanggung jawab kita, tanggung jawab saya. Saya bersyukur bangga bisa ketemu dengan anak-anak muda. Ini tanggung jawab kita menjaga Tanah Karo. Tadi saya cerita-cerita dengan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati bilang, kita lagi buat Gundaling indah, kita tanam bunga, kita buat semuanya supaya indah. Ada yang curi bunga. Itu tanggung jawab kita. Ini Tanah Karo kita yang menjaga. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah mulai coba-coba narkoba. Dengar ini. Tuhan tetap sayang samamu. Tuhan bisa melepaskan engkau dari keterikatan narkoba. Bagi Tuhan gampang. Nggak ada yang sukar bagi Tuhan. Asal hari ini kita datang sama Tuhan. Aku mau takut sama Tuhan. Tuhan, aku mau jaga hatiku. Tuhan, aku mau tinggalkan dosa. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil dalam hidupmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan sanggup melakukan percepatan dalam hidup. Kita punya Bapak Presiden, namanya Bapak Presiden Prabowo. Dia berkuasa sekarang. Dengar ini. Sekalipun dia berkuasa, kalau saya tidak mengenal dia, atau bahkan saya melakukan hal-hal yang merupakan kekejian bagi dia, nggak ada gunanya kemahakuasaan Bapak Presiden Prabowo itu dalam hidupku. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kalau Pak Prabowo berkuasa atas Indonesia, Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh dunia. Dia bisa melakukan apapun dalam hidup kita. Tapi dengar. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak kenal siapa Tuhan, kita nggak pernah ngobrol-ngobrol, ngomong doa, apalagi kita melakukan kekejian bagi Tuhan, nggak ada dampaknya kemahakuasaan Tuhan itu dalam hidup kita. Tapi dengar, ketika setiap hari kita datang sama Tuhan, aku nggak ada apa-apanya tanpamu. Tolong
aku Tuhan. Hari ini aku mau kuliah lagi. Berkati aku. Hanya Engkau Tuhanku. Lalu kita menyembah Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita jaga hati kita. Kita tinggalkan dosa. Kita melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu akan melakukan hal yang dahsyat dalam hidupmu. Maukah hari ini anak-anak muda engkau mengalami percepatan yang daripada Tuhan? Terhubunglah dengan Tuhan. Koneklah dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jaga hatimu. Tinggalkan dosa. Maka Dia akan memperhatikan kita. Dia akan melakukan percepatan.